dulu di kelas SMP ada, kelas SMA, kelas 10 juga ada. Nah, kalau ini ada sebuah batu dengan kecepatan ini dilempar begini, dengan kecepatan awal gini, dicari ini S-nya berapa jaraknya, atau S-nya sini berapa jarak tempuhnya, gitu. Berapa jauh gitu. Nah, ini menjadi sambungan untuk yang kita sekarang. Ya itu kita belajar tentang gerak apa ya? Harmonis apa? Gerak harmonis apa ya? GHS ya apa? Sederhana ya. Ini kita sebut GHS gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, oke, kita tahu V-nya sekian, jarak tempuhnya sekian. Nah, masalahnya adalah bagaimana kamu menciptakan alat yang kamu bisa tahu ini keluarnya berapa kecepatannya. Berapa kecepatan? Ini alatnya mau dibikin misalnya gini, yaitu dengan menggunakan pel, pegas. Saya tarik sekian jauh, berarti ada simpangan, terus saya lepas, boom, ketemulah V-nya. Nah, untuk mencari ini bagaimana? Nah, ini kita belajar gerak harmonis sederhana. Jelas ya? Ini saya runutkan. Jangan, wah kita belajar nggak tahu apa. Maka saya sering ngomong, semakin saya belajar, saya semakin tahu. Dulu zamannya si Carlios, saya tidak memberikan yang ini. Setelah saya belajar, oh ternyata ini begini, hubungannya seperti itu. Jadi saya bisa tahu per yang sekian, saya tarik, terus saya isi dengan batu, kan? Saya lepas. Ini kecepatannya berapa ya kalau dia bisa sedang keluar dari sini, kecepatannya berapa ini V-nya ini? Kecepatannya berapa pada saat dia keluar dari sini mulut penembaknya? Biasanya kalau dulu di kelas 10, saya ulangi lagi, kita dikasih tahu soal seperti ini. Ada sebuah batu dilempar dengan 30 derajat, batu, berapa jarak tempuhnya? Panjang jarak tempuhnya berapa? Misalnya sasaran sini, misalnya katakanlah misalnya mantanmu yang jahat. Gitu. Ada mantan? Pada mantan kamu boleh bikin seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini tembakannya bisa seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan bola yang kecepatan awalnya 8 meter per sekon? Nah, ini dia yang kita mau belajar sekarang. Fisika itu semua saling berhubungan. Nah, kita belajarnya dari awal gitu. Contoh misalnya ya, kita belajar dari awal. Misalnya kemarin saya kasih tahu bahwa bentuk ini, kalau saya tarik ini ya, setelah saya ada benda terus saya tarik gitu sampai di sini gitu. Ini ada ini. Kalau saya tarik ya, saya tarik begitu dengan tenaga gitu, saya apa lepas itu bendanya kayak gini kan. Nah, setiap posisi ini ada yang namanya kecepatannya. Misalnya saya mau tahu ini kecepatannya sini berapa sih pada saat dia sampai di sini gitu. Kecepatannya berapa ya? Ini ya. Kecepatannya ini. Nah, kecepatan sini ya sebetulnya kecepatan di sini gitu ya. Nah, sekarang kecepatannya kalau misalnya saya udah ada file, pokoknya gini itu saya tarik selepas, dia kan pasti naik turun gitu ya. Nah, berapa kecepatan dia di sini? Nah, ini yang kita mau hitung. Oke, berarti sehingga kita bisa berlanjut gitu loh. Kalau enggak, kalian nggak ngerti. Wah, apa ya kemarin kita tulis Y adalah asin WP, OBKT. Ini rumus pertama tentang simpangan. Makanya saya ngomong, kalau nggak ngerti ini, lu lihat kembali di YouTube. Jadi untuk apa kita belajar ini? Ya, jadi kita ada termasuk benda yang dilontarkan. Contoh ya, contoh misalnya ada sebuah
Kita anggap sebuah benda diputar gitu. Ya. Kalau misalnya kalian misalnya ada sebuah benda diputar, mungkin saya anggap begini gitu. Ini ada ini tuh saya kasih batu gitu. Putar-putar saya lepas batunya. Nah ini berapa? Ya termasuk mungkin dulu saat zaman perang yang alatnya begini gitu, beginilah ya, kurang lebih sini ada ininya, ini ya. Terus di sini ada ini, terus ada ditarik, biasanya mereka ditarik. Di sini ada beban gede gitu, batu gede banget. Terus ini ada kayu, dia tarik ya. Sini ada sebuah cup gitu, ada cup gitu. Ini diletak kayak batu besar, ada kan? Ditarik sampai sini gitu kan, ada yang gitu. Nah, terus nanti diikat di sini kan, nah, nanti diputusin, batunya terlempar gitu kan. Nah, ini berapa kekuatan dan lainnya, ini yang kita belajar. Kalau di tempat yang sekarang, ya, ini kebanyakan dipakai oleh robot. Lengan robot yang untuk shoot basket gitu, robot untuk shoot basket. Ini semuanya energi kinetik yang disimpan, terus dia lepas. Nah, ini semuanya kita hitung supaya kalau ini robot basket, dia bisa lepas di keranjangnya. Nah, hitungnya seperti itu. Nah, inilah dasar. Cuma sayangnya lomba robot yang mereka ini, saya coba tanya ke si Charlios, tidak ada yang pakai begini. Mereka nggak hitung, mereka coba-coba pakai data. Ya, mereka nggak pakai itu. Memang menggunakan data statistik yang kita belajar kemarin, itu kita bisa menemukan berapa hubungannya. Misalnya saya tarik sekian meter, dia akan terlempar sekian jauh. Kalau saya tarik sekian sini, dia akan terlempar ini dengan data. Makanya sekarang itu lebih ke sains data daripada fisika. Bisa. Jadi cara mencapai tujuan kita itu, kalau dulu, ya orang dulu kita ngomong penghitungan fisikanya. Sebenarnya kalau penghitungan fisika akan lebih mudah dibandingkan sains data. Programnya harus gede. Misalnya ya, dia tarik sampai sini, dengan tarik sampai sini dibikin data. Ternyata fungsi ininya adalah ini adalah jaraknya, ini jarak tarik, ini jarak jauh. Gitu ya. Ternyata fungsinya begini ya. Ini fungsinya begini ternyata. Ya udah, di sini mau berapa, diambil persamaannya. Nah, ini dimasukkan dalam komputer, ini jadinya data. Jadi mereka tidak hitung seperti yang fisika lagi. Mereka ambil data. Nah, ini jauh, lemparan jauhnya, ini tarikannya. Nanti dijadikan data, dipikir matematika. Dan kalau begini memang nggak perlu hitung seperti itu. Ya, seperti ini udah nggak perlu. Cuma sialnya apa? Nah, setiap kejadian robot atau fungsinya mereka harus kumpulin data. Jadi kalau hitungan gini nggak perlu, cukup satu rumus, bikin coding, bikin program, langsung beres. Oke, jadi sekarang kita belajar yang ini. Ngerti kan fungsinya? Jadi tarik berapa panjang, nanti ini keluarnya ini sudah ada V, misalnya keluarnya 8 nih. Seperti ini. Nah, keluarnya. Jadi ini keluarnya 8. Dengan sudut 30. Nah, keluar 8 pas di keluar sini ya, itu kecepatannya. Nah, berapa panjang dia harus tarik? Misalnya ininya ya. Misalnya ini masih panjang gitu. Nah, ini tarikannya gitu ya. Berapa panjang dia harus tarik? Gitu. Nah, ini gini. Supaya dia bisa dengan kecepatan 8. Dan nanti ini ditransfer. Bukan kecepatannya, nanti isinya ada angka-angka.
Gitu. Ini ya. Ini tulis misalnya ini 30 meter. Ya, nanti ada angka-angka lagi. Kalau ini yang 30 derajat, ini yang mungkin 35 derajat, ada keliling-kelilingnya, ada angkanya. Nanti kalau ini dapatnya 20 meter misalnya. Jadi dia tinggal tarik sampai sini lah, tarik sedikit, lepas. Kalau sini, tarik sampai sini ya. Ini berarti mungkin sini 200 meter, terlempar. Jadi kalau orang penggunanya tinggal tarik sesuai jarak yang mau dia tembak, nggak hitung lagi, ngerti nggak? Ini kan biasanya apa yang namanya, saya ngomong ada bom yang dimasukin terus yang keluar itu, ya. Pernah lihat kan yang bom gitu, yang tentara punya, dia ambil ini, diletak. Kalau itu bukan begini, nah, kalau itu bentuknya begini. Nah, parenya di sini. Nah, parenya di sini ya, parenya di sini. Jadi nanti ada ini yang masuk gitu, ini yang masuk, nah ini yang masuk gitu ya. Nah, masuk nanti dia keluar itu. Nah, ini nanti dia mau, ini ada tarikannya, di sini ada tarikannya. Ini bisa maju mundur gitu. Ini kan bisa ada kakinya ya. Ini untuk tahan ke belakangnya. Nah, ini untuk tarik. Kamu mau berapa? Sudutnya berapa? Ini berapa? Nah, ini jangkauannya berapa? Nah, ini kita belajar. Oke? Jadi nggak ada kalau misalnya orang ngomong, wah ini saya nggak tahu ini untuk apa, gunanya untuk apa. Nah, fisika dipakai untuk banyak hal. Makanya pada saat kalian menguasai fisika yang seperti ini, saat kalian ingin membuat apa, kamu sudah punya dasar dari SMA. Ya gitu, ya, dasar dari SMA. Ini namanya fisika. Pak, saya nggak ada belajar fisika ya Pak. Saya kan mau masuk pertanian. Ya udah, nggak usah. Intinya nggak usah belajar aja. Kalau menurut beberapa orang, kalau saya ngomong ya tetap lu belajar. Minimal kamu ngerti apa yang fisika yang kita belajar gunanya untuk apa. Terus setelah jadi orang tua, lu jadi orang tua yang pintar. Oke, kemarin kita ada rumus seperti ini. Oke, jadi saya gambar seperti ini. Oke. Nah, ini ada kaitannya. Nanti di sini akan ada, kalau dia mulai dari sini gitu ya, berarti di sini akan ada rumus sin gitu. Rumus sin yang terjadi adalah seperti itu. Jadi ini adalah amplitudonya. Oke. Nah, ini adalah simpangannya Y. Jadi kalau simpangan, misalnya kalau saya bikin sini seperti itu. Ini berarti Y simpangan. Nah, kalau saya anggap ini sebuah pair, nah gitu. Oke. Terus saya tarik, saya nggak bisa tarik ya. Kalau tarik berarti harus mulai dari sini. Oke, saya mau ngomong tentang penggunaan rumusnya. Karena kita rumus singkatnya tuh ini, kalau mulai dari titik ini. Kalau ininya mulai dari titik ini. Jarang ya mulai dari titik itu. Jadi kalau misalnya saya tarik ini, sehingga dia turun sampai begini, saya pakai merah, sampai batas ini, gitu. Oke, saya tarik, terus saya lepas, tentu dia akan jadi gini ya. Ini sampai atas ini dia. Nah, kalau kita ngomong simpangan ini, artinya ya kita ngomong di sini. Nah, pada saat posisinya di sini, ini kita ngomong Y. Nanti ya, kalau gambar seperti itu. Jadi pada saat bendanya gerak sampai sini, yang saya ngomong Y ini, oke? Tapi rumusnya nggak bisa begitu. Rumusnya nggak bisa gitu. Pak, kayak gitu rumusnya gimana kalau saya mulai dari sini? Berarti saya mulai dari sini ya? Nanti kan? Oke?
Oke, berarti saya ngomong kalau mulai sini pakai Y asin kalau saya gini dulu ya, biar lebih ini saya anggap ini theta dulu ya, gitu. Oke, saya anggap theta aja dulu gitu. Saya anggap ini theta gitu. Theta kan omega t kan. Nah, kalau yang ini saya tulis di 9 kurang negatif 90 derajat. Karena saya mulai dari intinya kan minus ya sini ya. Minus 90. Kalau saya mulai dari sini. Nah, biasanya itu karena ini mau dalam ini saya akan tulis V per 2 radian. Oke. Kalau saya mulai dari kalau ini mulainya dari ini ya. Nah, Pak, kalau saya mulai dari sini, Pak. Kalau saya mulai dari sini gimana, Pak? Rumusnya, Pak. Berarti Y sin saya anggap sebetulnya apa ya? Karena saya udah pakai gini ya, berarti saya pakai alfa aja ya. Pakai alfa saja. Berarti ini asin ini tambah alfa. Karena dia mulai dari situ. Oke ya? Jangan nggak? Masih ada yang bingung? Tarik. Nah, kalau ini saya mau jadikan bentuk omega, berarti saya boleh tulis asin Pt dikurang apa? V per 2, gitu lah ya. Oke ya. Nah, untuk yang ini saya mulai sini, berarti rumusnya saya pakai gini lah. Lihat. Oke. Oke, kalau masih ingat nggak? Kalau misalnya saya ngomong, kalau ini boleh saya tulis apa? Oke, maksudnya trigonometri. Saya boleh sin ini kurang ini boleh saya tulis apa? Ya, cos apa? Hah? Oke, kayak gini nih, ini nih. Kurang alfa apa nih? Misi ini. Ini boleh saya tulis apa? Hah? Boleh saya tulis apa? Cos apa? Cos theta pro alpha cos 90. Apa itu tetanya? Jadi boleh tulis? Oke, trigonometri jadi masalah ya, ya. Boleh? Saya agak ragu. Apa? Agak ragu. Apa ragunya? Itu kosan sin dia cos min 90 kurang 90. Apa? Cos jadi cos kurang 90. Apa sih maksudnya? Cos buka kurung theta kurang alpha Ya, theta kurang alfa kurang 90. Itu ada buka kurung. kurang 90 gitu. Jelas itu. Gitu. Nah, kalau gini jadi apa? Kalau begini. Oke, gini deh kalau kamu mau jadi cos. Nah, jadi cosnya apa? Kalau gitu. Theta. Hah? Cos? Theta. Ya, takdir ya. Banyak yang bingung tuh. Kan hubungan sin cos apa? 90 kurang. Kalau saya anggap ini sebagai P, kan boleh cosnya apa? Kalau kita ngomong 90 kurang P, gitu ya? Tidak. Jadi cos 90 kurang
theta alpha, gitu ya. Jadinya akan begitu. Ngerti kan? Nah, kalau misalnya yang 90, jadi gini dong. Karena ininya kan 90, benar? Benar sih? Mana yang 90? Ini 90 ya? Berarti 180 dong. Ini 90. Itu sama dengan cos berapa ya? Ini tambah, berarti 180 kurang theta loh. Iya, harusnya gitu kan? Kok jadi gitu? Hah? Min. Apa? Min cos. Apa? Min cos theta. Oke. Kalau ini boleh kita ngomong min cos theta gitu ya. Ini harusnya ada negatif. Kalau ini kan sama dengan apa? Negatif cos. Hah? Sama dengan negatif cos kan? Kalau gitu. Sama aja dengan negatif cos theta. Ini ada negatifnya. Jadi boleh kamu pakai ini boleh, tapi jangan sampai bingung, gitu aja. Jadi akan terjadi seperti itu. Kalau saya tarik gitu ya. Terus saya mau tanya ini sini berapa gitu. Nah ini kita butuh ngomong lagi dari awal. Ya, kita tahu bahwa turunan dari ini kita sambil main lagi ya. Jadi ini kalau perubahan ini tergantung di posisinya di mana. Kalau yang begini berarti posisi saya di bawah. Berarti ini. Berarti kalau ini kan kalau jadikan radian kan begini ya. Kayak oke? Tapi kalau dia mulai dari atas Pak, dia tekan, nanti tekan ini kan balik lagi kan dia kan. Kenapa kan ditekan dia balik lagi gitu kan. Ini cara penggunaannya. Kalau tak ngerti tolong tanya. Ini bukan hafalan. Ini bukan hafalan. Kalau ada ngantuk capek, cuci muka dengan air dingin. Oke, kalau rasa mau ngantuk atau apa, mandi. Tisu 1 pak pakailah. Untuk badan gitu, mandi, nggak ada handuk kan, nggak tisu, orang kayu. Vanessa, mau mandi? Pakai tisu, 1 pak. Nanti saya kaki ke rumah. Awal bulan saya kaki. Supaya saya habis 1 pak untuk mandi. Sekian puluh ribu ya. Ya. Oke. Supaya masih kita bisa ingat, oke, nggak ada masalah. Tolong dilihat. Kalau tanya, Pak, ini mengapa bisa sama? Mengapa ini itu ini gitu? Berapa banyak sudut, betul kan? Gitu. Radian, berarti, betul kan? Oke, siapa nih? Sandro, mengapa ini bisa jadi gini? Mengapa sudut bisa jadi gini? Bukan sudut lah, kita mau radian lah ya. Ini kan semua radian ya, gitu. Banyaknya sudut, kalau ini kan radian kan banyaknya sudut ya, banyak sudut. Boleh kamu jadi apa? Kalau banyak sudut, ini kan untuk yang lingkar ya, banyak sudut. Kalau linear apa? Jarak. Jarak itu apa? V kali. Nah, kalau jarak sama kan? V kali. V kali V. Ini sama. Nah, ini kecepatan dalam lingkar apa? Nah, ini yang singkatnya. Kalau kamu nggak tahu ini bahaya. Udah. Saya udah tak ngomong, sekolah tidak akan ngajar. Anak kelas 10 apalagi udah dibuang. Di kalian tuh memang dibentuk tidak menjadi. Sudah ada beberapa yang protes. Indonesia nggak memiliki sumber daya manusia yang bagus. Punya sumber daya alam tapi yang mengolah tidak ada. Ya pendidikannya yang salah.
Ya. Oke, tolong. Jadi kalau misalnya saya tanya sama siapa? Jessica Marcella. Dari mana omega T sama dengan Q radian? Pasti dia bingung. Oke? Pasti dia bingung. Makanya saya sering ngomong, sebetulnya kalau tidak terpaksa pada saat nanti kalau kalian mau pipis atau apa, saya belum selesai, nanti kalau kalian mau pipis atau apa mau ambil, saya stop dulu. Ya, jadi tidak akan saya okekan. Pada saat saya ngomong ini, Jessica Marcella pergi, Jessica pergi, otomatis dia kehilangan ini. Jadi dia tak akan dapat ini, semakin bingung. Oke, tolong dijawab. Mengapa dia sama ini? Jika kalian bilang apa kalau linear kan sama Ya, ini namanya apa? Besar sudut ya. Besar sudut. Besar sudut. Ini besar sudut. Ya, ini besar sudut. Sama dengan jarak ya. Jarak di dalam ini linear. Ini gerak lintang. Kalau ini apa? Pi kali P ya. Jadi kalau ini besar sudut tentu ini kalau dalam bidang kecepatan. Kalau dalam yang melingkar namanya apa? Kecepatan sudut kali P. Nah, dapatnya seperti itu. Jadi saya tidak akan ngomong secara matematika, saya ngomong secara logika. Matematika sudah saya jelaskan mati-matian pun juga tidak akan ingat. Oke, jadi dia ada rumus seperti ini. Akhirnya, kalau misalnya saya anggap rumus dasar ini ya, jadi saya nggak ngomong rumus ini ya. Tapi ini wajib ya kamu tahu ya. Karena di soal pasti yang begini, jarang yang begitu. Di soal jarang yang begini, rata-rata begini. Kenapa? Suatu benda pasti ditarik. Pasti ditarik. Oke, saya pakai ini sebagai standar, saja. Karena kalau pakai ini, aduh, repot. Nah, makanya kamu harus belajar yang namanya turunan segala macam. 2 V per 2 ya. Oke, selanjutnya, misalnya kita ingin tahu di sini kecepatannya berapa ya. Kalau saya mulai dari sini dengan kecepatan sudut yang konstan, ngerti ya? Kecepatan sudut yang konstan. Kecepatan linear yang sini berapa yang di Y gitu. Apa yang di sini tuh? Kalau saya begini, ini berapa? Nah, kecepatannya adalah turunan dari ini. Jadi kita ngomong turunan dari ini. Jadi ini mau diturunkan. Turunkan dalam waktu ya semua ya. Jadi saya pakai yang ini ya. Sorry, saya pakai yang ini sama dengan A sin omega T. Ya, jadi di sini dy diturunkan dalam waktu. Ini namanya kecepatan. Kecepatan VY saya ngomong, karena saya tulis ininya VY. Jadi turunan dari ini apa? Kalau di matematika kita tulis, ya, artinya kalau matematika kita tulis dengan kode D A sin omega T gitu. Ini harus ditulis seperti itu kalau di matematika. Turunan ini berapa? Turunan dari ini apa? Turunan dari ini kan kemarin kita ngomong turunan seperti ini sama aja dengan U turunan V. Ya kan? Kalau U turunan V adalah U turunan V U gitu ya. Kembali. Ini dulu deh. Namanya V terus ini A U. Ini. Nah, dicari lah. A.
Turunan A apa? No, tak ada ya. No, karena dia nggak ada T terhadap T. Karena di A ini nggak ada T. Berarti ini 0. 0 dikali apa? Untuk 0 ya. Nah, sebenarnya turunan V apa? Cos. Langsung cos omega T. Nah, turunan dari efeknya itu omega kali dengan U. U itu adalah A. Berarti kecepatannya itu ternyata adalah A omega cos. Enggak boleh saya ngomong gini ya. Cos omega T. Ini kecepatan. Percepatan itu turunkan lagi. Ini percepatan. Oke, jadi nanti kalau percepatan ya, percepatan coba lagi nih. Berarti ini U-nya, ini V-nya. Ya, turunan ini tidak tetap 0 ya, karena nggak ada T-nya kan. Enak. Dia terhadap waktu. Ini 0. Jadi yang kita turunkan tadi ini dulu. Yang nanti yang kita mau ambil adalah yang ini dan ini. Karena ini sudah 0. Karena sini U-nya nggak ada T, berarti 0. Yang kita mau ambil ini. Berarti ini dapat berapa? V-nya berapa? Turunan itu sama? Bensin. Bensin omega T, turunkan efeknya omega. U-nya apa? AW. Berarti percepatannya adalah min A omega kuadrat sin omega T. Jadi ini memang nggak boleh dihafal. Di dalam buku-buku pun untuk mencari soal tidak langsung ditulis, gitu ya. Sengaja ditulis turunannya. Jadi udah 3 ini oke. Nah, yang penting lagi adalah khusus kecepatan yang di ini cos ini. Nah, ini ternyata bisa disingkat menjadi A akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kecepatannya pada saat di Y bisa seperti itu. Dapat dari mana, Pak? Nah, oke, kita tahu bahwa awalnya adalah seperti ini. Sehingga kalau saya jelaskan, ini adalah Y per A adalah sin omega T. Kalau saya bikin ini adalah omega T sudutnya. Ini kan sudutnya ini ya. Sin berarti depannya Y per A. Tentu ini apa? Akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Benar? Betul? Betul sih? Betul ya? Oke. Jadi kalau ininya saya anggap sebagai cos ini berarti ini per A. Betul ya? Saya salah ya? Oke, saya nggak tahu, saya nggak apa ya. Kita beresin. Berarti ini omega ya, sorry ya, berarti ya. Ini ya ternyata ya. Saya nggak hafal, jadi saya selalu salah. Oke, karena V tadi itu adalah A omega, ya, cosnya, cos VT berarti ini per mi, nah. Cosnya, cos ini kan berarti ini per mi ya, cos matematika. Berarti AY per A, nah, A-nya dicoret. Sehingga kecepatan Y itu bisa saya hitung seperti ini. Jelas? Nah, ini finishnya untuk gerak harmonis apa S apa tadi? Sederhana. Saya sepertinya banyak buat pun tidak pakai konsep. Ya, saya ngomong, siapa yang nangani yang seperti ini punya? Teman satu lagi katanya, bukan dia. Pakai konsep apa? Coba-coba katanya. Mati lah temennya. Tak ada gunanya kalau gitu, tak ada gunanya.
Nggak ada gunanya jadinya, nggak ada gunanya. Jadi ada dua hal yang harus kalian lihat. Yang pertama, ini rumus dasar, kemudian penggunaan untuk ya simpangan ya. Kapan dia digerakkan? Kalau misalnya pernya saya seperti ini, saya tarik ke bawah, jadi mulainya dari sini dia. Berarti rumusnya akan berubah jadi gini. Oke, karena dia mulai dari kalau saya anggap 0 ini negatif dong, ya kan? Sebelumnya kan, makanya negatif 90. Oke? Karena sini kan 90 aja kan? Ya. Nah, kalau dia mulai dari sini derajat sekian, berarti kalau saya anggap itu apa? Karena rumus yang kita ngomong, yang theta itu sini, mulainya sini. Sampai sekian sudut, sampai di sini. Nah, kalau orang nggak ngerti Pak, ngapa Pak ini bentuknya gini? Oke, awalnya ada 0. Kalau misalnya kecepatan ininya adalah 10 derajat sama derajat per second. Oke ya? Nah, ditanya berapa simpangan Y berada di mana? Di mana Y-nya setelah T-nya sama dengan 2 detik? Oke ya? Berarti kamu tahu dong, amplitudenya berapa Pak? Amplitudenya misalnya 2, amplitudenya berapa? 3, 4. Ya, amplitudo artinya sampai batas ini yang terakhirnya. Dia tarik sampai berapa? Dia tariknya sampai berapa? Ini amplitudo berarti. Ya, ini amplitudo. Dan lepas, nanti akan amplitudo. Gitu. Nah, kalau ditanya setelah 2 tadi gimana? Tentu simpangannya adalah amplitudenya 4. Gitu kan? Betul? Nah, sin. Oke, misalnya ini 3 detik aja deh, biar 30 derajat gitu. Ya. Berarti setelah 3 detik dia sudah membentuk sudut 30 derajat. Tadi ya. Makanya dia pakai gini, yang mulai dari sini. Ini dianggap mulai dari sini. Oke? Mulai sini. Ah, berarti kan ini Y-nya tentu apa? 4 sin 30 berapa? Setengah kedua? Setengah. Berarti ininya 2. Pada saat dia 30 derajat, ininya 2 nih. Simpangannya. Nah, kalau saya anggap nih 4 di sini. Empat di sini. Setelah 3 detik ya, saya mau 3 detik. Oke, 3 detik. 3 detik ya, mungkin saya bagi dari 3 lah ya, enggak. Kan dia 10 ini ya, kecepatannya 10. Berarti 30 ini saya bagi 3 lah. Oke, berarti sini 30, ini 60, ini 90 gitu ya. Jadi kalau saya lihat kurang lebih kalau saya dari kalau dia mulai dari sini sedikit beda. Hati-hati. Nah, jadi yang kita ngomong ininya 30 berarti dia ada di sini. Kitanya di sini dia. Kalau misalnya dari sini loh ya. Baiknya soalnya kita dari sini ya. Kalau dari sini berarti posisinya di sini. Nah, ini berapa jarak sini dari sini? Kita ngomong apa? 2. Kalau sini 4, berarti sini 2. Y-nya 2. Karena posisinya di sini misalnya. Y-nya 2 di atas. Nah, kalau misalnya dia dari sini sedikit beda. Oke. Kalau dia dari sini, ini beda loh. Dia ada di sini. Oke. Jadi ini kalau kita ngomong energi, jadi energi total adalah
energi mekanik sama energi potensial. Oke, energi kinetik yang gerak tentu segini aja, massa, kecepatan. Terus, nah yang pertama kita cari adalah energi potensialnya. Nah kalau misalnya energi potensial itu artinya kita kembalikan seperti ini yang paling gampang. F kali S, berarti saya bikin ini adalah F. S sendiri adalah dari pegas. Pegas itu adalah seperti ini, ya, dapatnya dari ini ya, tadi itu. Oke, jadi kalau di grafik kita tahu grafik ini, S adalah V kali T. Ini grafik V, ini grafik T. Berarti S-nya itu bos yang di bawah. Jadi sama dong. Kalau W, F, Y, berarti sini F-nya, sini Y-nya, gitu ya. Oke, simpangannya, gitu. Oke, berarti luasnya adalah W, sama tadi kan. Oke, nah W itu gimana mencari ini? Tentu setengah Y dikali F. Sedangkan F-nya itu adalah KY. Ya udah, berarti ini. Berarti ini potensialnya pada saat di simpangan Y seperti ini. Sedangkan ini adalah yang maksimalnya. Kalau saya tarik sini sampai maksimal, berarti energi maksimalnya cuma segini lah. Gitu kan. Selanjutnya kan perubahan energinya aja kan. Nah inilah kita ngomong energi mekaniknya, energi total. Itu setengah K A kuadrat. Ambil dulu. Jadi muncullah ini hubungannya. Pak, izin ke toilet. Ya. Ini omega dan ini kalian kemarin ada belajar yang seperti ini. Ya. Ini ada W-nya, berat gitu, saya ngomong berat saja, karena W nanti mirip ke situ pula. Nih. Jadi kemarin K sama dengan apa tadi? F per Y, F per Y. Jadi F di sini adalah mg gitu ya, berat. Mg, ini Y itu harusnya X gitu ya. Kita pakai X saja. Jarak gitu, atau Y ya boleh juga. Nah, kita masih kurang ini satu. Bagaimana? Oke, ini apa? Ini apa ya? Massa. Kita masih kurang. Coba berpikir gitu. Coba berpikir. Ini tadi kita ada ketemu, tadi adalah yang mencari apa namanya, hubungan K, omega, dan M. Kita tahu bahwa ada F, KY, ini untuk pegas, terus F untuk yang MA, untuk yang biasa, kalau sini dia lingkar, terus ini adalah ini jadi hubungannya seperti gini. Oke, kita temukan seperti ini. Terus di soal kita temukan apa nih? Ditanya nilai konstanta pegas. Konstanta pegas itu F-nya dengan berapa jarak? Di sini dia berubah panjang 0,15, berarti ini 0,15 meter pegas. Setelah dikasih F-nya 0,3 kilo. Oke. Kilogram, berarti dapat berapa? Saya nggak tahu. Pak itu F jadi Newton. Oh, kali aja 10, jadi berapa?
20 neutron per meter. K-nya. Ini ditanya apa lagi? Nah, berarti ditanya ininya ya. Apa namanya? K apa? Konstanta Brooks. Konstannya udah ketemu. Kedua kayak apa? Frekuensi sudut. Berarti ininya. Ini ditanya ininya. Berarti K-nya sudah ada. Ya, 20 untuk masanya berapa? 0,3. Terus kali ini omega, berarti tinggal kamu jalankan saja 20 per 0,3 di akar. Berarti ini dapat, saya nggak tahu ini berapa. Kalian sudah hitung? Berapa? 8,6 8? 8,16. 16? 8,4. 8,5 berapa? 16. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Dan tanya apa lagi? Simpangan. Nah, ini seru. Ini gambarnya tadi saya coba gambar dua ya. Pertama di sini, terus terakhir dia tarik sampai di sini. Jadi mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Nah, simpangannya saya nggak tahu. Gambarnya gimana sih? Beda 0,1 meter. 0,1 meter. Berarti ini amplitudonya nih. Ditarik sampai bawah aja, nanti udah pas gitu. Oke, seperti itu. Yang ditanya adalah simpangannya ya. Nah, mau pakai mana? Ya kita tadi yang pakai cos aja deh. Apa ya? Cos ya. Hah? Ini apa? Min cos theta atau gini ya. Kali ini mulai dari bawah gitu yang tadi kan? Ya. Kita ubah kan? Kan dia dari bentuknya Y sama dengan asin WT kurang V per 2 gitu kan? Ya nggak? Kalau kita ubah kan ini kan repot nih, kita pakai gini aja. Oke? Tadi kan sudah kita ubah ya ke bentuk ini, betul nggak? Berarti ya udah. A-nya berapa? Min 0,1. Cos omega-nya berapa? Omeganya Waduh. 16T. Berarti inilah bentuknya. Itu yang jawab. Yang B nih. Kecepatan setiap saat. Wah, gimana nih kecepatan setiap saat? Oh, V turunannya. Nah, diturunkan. Turunkan aja. Turunan cos apa? Min sin ya. Berarti jadi positif dong ya. Oke, berarti turunan ini kali ini. Jadi pasti 0,1. Ya, ini kan gini ya, ini U, ini V. Oke, berarti kan yang U turunannya pasti 0 karena nggak ada T di sini ya. Berarti nggak usah hitung, saya yang ini aja. V turunan VU. Nah, yang ini aja deh. Turunannya apa? Min sin 8,16 T kali dengan 8,16 ya. Turunannya ini kali 0,1. Berarti ini 0. Ini kali lagi kita kasih min. Udah jadi positif ya. Jadi positif. Ini langsung jadi positif ya. Karena ini dengan ini jadi positif ya. Sin 816 T. Sudah. Ini kecepatannya. Ini apa lagi? Apa lagi bos? Apa lagi? Energi total. Waduh. Nah, energi totalnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Energi total adalah panjang. Ini kan panjang total nih, berarti setengah K 0,1. Nah, ini. Karena saya tahu dong, saya tahu ini totalnya. K-nya berapa? 20. Nah, 20.
0,1 sama inilah ini total. Energi totalnya. Nah, tinggal kan itu 10 berarti. Satu aja ya. Hah? 10 kali ini 20 ini 10. Ini kan 1/100 kan? Iya. Berarti 1/10 dong. Iya. 0,1 ini kecil betul? Hah? Salah kan? Nggak boleh nilai ini. Dia lah anggap dia, anggap dulu. Betul nggak sih ya? Kok agak aneh gitu ya? 0,1 ini kuadrat, betul ya? Betul ya, angkanya betul Pak? Oke lah, anggap ini aja. Selanjutnya ditanya apa? Yang ditanya energi kinetik fungsi dalam waktu. Energi kinetik. Energi kinetik apa? Bisa A simpangan Y ya. Tapi simpangan kita nggak tahu ya. Simpangan O. Pakai itu aja. Jadi mau pakai yang mana nih energi kinetik? Bingung saya. Energi kinetik mau pakai yang gimana? Atau kan harusnya dia KY kuadrat kan? Ya. Y-nya kan belum tahu nih. Jadi maksud Y ini Y kan? Belum ada Y-nya kan? Oh iya betul. Energi kinetik potensial pada waktu T. Oke, berarti dalam Y berarti. Ya masukin Y-nya aja dong gitu. Ya kan? Dia tanya apa sih? Dia tanya energi kinetik ya? Energi kinetik aja. Energi kinetik dan potensial. Oh potensial, ya udah masukin aja. Setengah K-nya, ini Y-nya yang inilah. Mana Y tadi? Nah ini, lu masukin. Masukin aja, ini kuadrat ini. Ini ya? Mana tadi? Ini ya? Ini ya? Iya. Udah. Banyak sekali. K-nya tadi berapa? 20. Y kuadrat, lu masukin aja Y kuadratnya. Ini ya, Y kuadrat. Berarti min 0,1 cos 816 T kuadrat. Itu energi kinetik. Oke, berarti 10 kali ini. Berarti negatif cos 816 T. Itu energi kinetiknya. Dalam bentuk T. Nah, energi potensialnya, energi apa? Ini energi kinetik. Goblok. Ini energi potensial ya. Energi kinetiknya adalah, nah, setengah mv kuadrat. Masukkan v-nya di sini. V punya ini. Masukkan sini, ke sini. Jadi energi kinetik, energi dalam bentuk T sudah ada. Terakhir apa lagi? Masalahnya gampang nih. Y-nya adalah A/2. Ditanya adalah apa sih? Terakhir apa sih? Energi kinetik dan potensial saat Y A ini. Energi kinetiknya, potensialnya adalah setengah. Ini adalah tadi apa ya? Saya lupa. Y. Hah? KY. Enggak. Oke, saya hitung. Karena energi totalnya saya bisa hitung gitu loh. Energi karena gini, energi potensial adalah energi mekanik kurang energi kinetik. Gimana caranya ya? Tadi kok salah setengah KY kuadrat. Y-nya adalah diketahui Y-nya adalah A/2. Nah. Oke, berarti oke. Berarti energi potensialnya adalah itu kan harus dihitung kan? Setengah KY kuadrat. Berarti setengah 20 A/2 kuadrat. Nah, ini kan A-nya sudah tahu kan? 0,1. Jadi ini 10 0,1 per 2 kuadrat.
Nah ini dapat energi potensial. Karena sudah tahu. Jadi dia tidak kepakai yang, karena kita udah hitung Y-nya berapa, nggak masukin ke sini Y-nya, ngerti nggak? Kita hitung satu-satu. Nah, sedangkan energi kinetiknya setengah MV, nah sini dapatnya ini. Tadi kinetik dapat berapa? Saya nggak tahu. Oke, kinetik berarti saya tinggal kurang aja, nggak boleh pakai rumus ini nih. Oke, kinetik jangan pakai rumus ini berarti. Energi total, energi merah kurang energi potensial. Ngerti tak? Energi totalnya berapa? 0,1. Berarti apa ya? Setengah K, kalau nggak salah gini tadi ya. Gitu ya. Y kuadrat. Oh enggak, ini enggak ada. Enggak ada. Ada ah. Ini kan kali ini adalah energi mekanik. Ini kali ini energi potensial, betul kan? Berarti ini lah. Jadi energi kinetiknya berapa? K-nya 20. Ini kurang ini berapa? Ini berapa? Tadi berapa? 0,1 1/100. 1/100 kurang. Oh enggak lah, langsung gini aja deh. Pusing kepala. Kan pada gini kan? A tambah Y, gini aja deh. A kurang Y, ini aja ya, biar mudah. Ke matematika aja ya. Ini kan artinya nih ya. Oke, berarti A tambah A-nya berapa tadi? 0,1. 0,1 bagi 2. 0,1 bego betul ya. Bagi 2 aja deh, pada mudah lah. Oke, ini cuma angka-angka saja. Tambah, kurang 0,1 bagi 2. Nah. Ini berarti berapa nih? 0,05 kali 0,15 kali 0,05 gitu lah ya. Karena Y-nya kan sudah Y-nya ini ya, diketahui Y-nya gini kan. Ini maksudnya yang dimaksud Y sini adalah setengahnya, berarti di sini. Nah, setengahnya, artinya di sini saat 0,05 meter. 0,05 meter. Energi potensialnya berapa? Energi kinetiknya berapa? Kalau kamu tahu energi kinetiknya, otomatis kamu tahu V-nya berapa. Ngerti nggak? Kan energi kinetik mana tadi? Dapat berapa? Nah, jadi akhirannya adalah kita mencari V. Ngerti nggak? Oke, ini berapa nih? Ada yang mencari? Yang dari itu ya, itu Ya. 0,0075 kali setengah K, jadi 10. Dari mana? Oh, mau dikoreksi lagi ya? 0,075 hasil total. Ini kali ini berapa? Ini tambahnya berapa? Itu kan udah bapak itu 0,15. Oke, ini sudah. Ya, Oke, jadi ini kali ini berapa? 0,0075. Tadi kali lagi 10. Ya, jadi 0,075. 0,075 Joule. Nah, terakhir inilah ya. Kita mencari V. Dan saya sini nggak mencari V, harusnya mencari V. Jadi V itu adalah setengah ini. Kalau kamu mau gampang, energi kinetik adalah setengah K A Y gitu ya. Gitu. Sedangkan kinetik ini adalah setengah MV kuadrat. Kan ini kan saya coret semua ini kan. Ini. Nah, berarti sini adalah V-nya itu adalah akar dari K per M. Gitu ya. Nah, inilah yang kita terakhir cari. Jadi kalau misalnya nih, saya sudah letak sini, tarik begini, kemampuannya di sini, saya anggap ini adalah corongnya. Nah, saya bikin gini gitu. Kalau misalnya saya tarik sampai sini, pas dia lepas kecepatannya ya ini.
Ngerti ya saya ngomong apa? Jadi saya gini lah, misalnya saya anggap dua buah, ada sebuah benda, ya, sudah saya tarik ke sini. Awalnya dia gini, jadi ini saya kasih, ini dasarnya, di sini ada apa? Ini, jadi kalau saya ini atau lepas di sini gitu, pas di mulut itu di sini, mulutnya pas di sini gitu, ya. Benda yang keluar akan menghasilkan kecepatan sekian. Oke? K misalnya, ini harusnya agak lama gitu. K ini untuk satu buah, apa namanya? Spring gitu ya. Nah, bagaimana kalau kamu bukan dua spring? Kamu kan tahu kalau spring itu kedua kan pakai tambah ya. Jadi kalau tanya berapa dua buah apa pegas ini yang harus dipakai? Kekuatannya mau 20, berarti 10 yang kekuatannya 10 Newton per meter. Sini juga 10. Ya, karena ditambah kan K-nya. Jadi kalau saya pakai spring yang gini saya lepas batu dus gitu. Oke ya. Nah, berarti kecepatannya itu seperti itu. Itu gunanya. Oke, itu gunanya.